gongnya nih, dia bilang gini, aku tuh suka lihat loh kamu siaran, kamu di TikTok, dia bilang gitu. Kamu sama Dave kan? Terus gue bilang, iya mas sama Dave. Terus dia bilang gini, salam ya buat Dave. Sambil senyumnya tuh penuh makna. Gue gini, Terus gue gini, kenal Dave di mana mas? Gue gitu kan. Terus gue masih berusaha sopan dong, masih berusaha sopan. Pernah satu acara ya mas ya sama Dave, gue bilang gitu. Terus dia gini, seingat aku sih enggak ya, tapi kita tuh dulu sering main. Gue cuman gini, ini dia yang gue tunggu-tunggu nih ceritanya nih. Sering main tuh main apa nih? Nah, kan udah minum wine. Jadi Excel ya, mama mana? Udah pulang om. Oh iya, salam ya. Udah mulai berani. Tapi gila ya, gila loh itu. Itu bener-bener gue. Kalau dulu kita kayak gitu sama siapa ya? Sama Om Bob Tutupoli ya, kayak begitu ya? Ya Seba sih masih di atas gue ya. Tapi kan nggak Om dong kalau Seba. Enggak. Cin. Gue lihat tuh Andi F. Noya nyamperin Iwet. Gue mau ke situ tapi gue lagi dikerumuni sama senior-senior Peter Saerang lah, apalah. Mana berani gue gini. Aduh, sister, lanjut nanti ya. Gue pengen say hello nih sama Andi F. Noya. Kan nggak mungkin ya, sopan santun ya. Jadi gue gini, Iwet, Andi F. Noya ngomong apa sama lo? Oh, kan ketemu Om Farhan malam itu. Oh iya, Pak Wali, Pak Wali, Pak Wali. Oh, dia udah Pak Wali Kota ya? Lah, Wali Kota Bandung. Tapi kan buat gue dia kan such a dear friend ya. Iya. Biar Kita bagaimanapun, janji loh sama dia mesti ke Bandung loh. biar bagaimanapun buat gue dia tuh tetap Om Farhan di hati gue. Ya. Mentor dalam segala rupa masalah kehidupan beliau. Gue tuh punya janji masa depan berdua sama dia loh. Apa tuh? Gue spill sedikit aja ya. Jam 7 pagi, selamat... Salah. Jam 7, selamat pagi. Hai. Hello, good morning. Happy Monday everyone. Sudah siap untuk siaran lagi pagi hari ini. Menunggu Dave Hendrik untuk segera gabung sama kita. Jangan lupa untuk di tap-tap layarnya. Hari ini target kita berapa ya? Coba. Teman-teman yang kasih target ke sini, geng duet yang kasih target ke sini. Kemarin terakhir kita dapat, is it 2 million? 2 juta bukan sih likes-nya kemarin atau 1 juta? 2,5 juta, oh my god. 2,5 juta ya, bener ya? 1 juta apa 2,5 juta ya kemarin ya? Nah pagi hari ini kira-kira kita mau, mau dapat likes berapa kira-kira? Yuk, monggo silahkan langsung di tap-tap aja screen-nya. Jangan lupa juga untuk di-share live ini untuk bisa berbagi ke teman-teman yang lain. Gila, 3 juta pagi hari ini. Ayolah, kita bikin 3 juta likes ya. Jangan lupa langsung di tap-tap layarnya, kita bikin bahwa pagi hari ini kita bisa dapat 3 juta likes. Dave Hendrik sudah hadir bersama kita dan kita terima langsung Studio Mac Mini. Selamat pagi rekan Dave Hendrik.
Halo, warga Jakarta. Oh my god, kamu seperti content creator TikTok yang suka joget-joget rambutnya panjang itu. Siapa sih? Siapa ya namanya ya? Aku lupa lagi. Tapi suka mampir di berandaku. Siapa ya? Cila. Ada deh. Kayaknya dia tuh kerja kantoran, tapi dia tuh suka banget joget. Menurut gue, rambutnya dia bagus banget, Bo. Raja bukan namanya. Is it Raja? Bukan, kayaknya bukan Raja deh namanya. Oh. Lalaki, dia lalaki rambutnya panjang gitu. Iya, kalau raja juga namanya laki dong. Kalau Ya perempuan. kalau misalnya Raja Tiwati, Oh iya bener. lagi. Aduh, pagi, good morning. Selamat datang di Dave Iwet siaran pagi, teman-teman TikTok sekalian. Kemarin sempat istirahat. Aduh. Itu semua Nggak hilang-hilang capeknya loh, Bo. Gimana ya? emang udah ya, Bo. Umur tuh nggak bohong dalam arti kalau begadang tuh kita nggak sanggup. Oh, begadang. Aku sih pulang jam 9 loh. Aku pulang jam 10. Oke, gini ya ceritanya. Jadi seperti teman-teman sudah lihat ya di postingan sosial media Iwet sama saya, kita berdua tuh nge-MC kawinannya Brandon Salim sama Dika. Nah, pestanya itu sebelum bahas pesta ya. Pestanya itu sebetulnya kan resepsinya sampai jam 9, terus lanjut after party. Ya. After partinya itu Sheila on Seven. Ya masa gue nggak nonton sebentar, ya nggak sih? Gila, lo sebagai anak 90-an, generasi Y2K, masa lo nggak hadir di situ ya? Dan awalnya tuh gue gini, gue pengen nonton Om Duta deh sebentar 1-2 lagu gitu. Oh iya, Om Duta kan bareng lo di Idola Cilik. Iya dong, Om Duta kan Lupus. my love. Iya bener, Nite Pengyau. Nite Pengiau nih, Wote. Pengiau. Gitu, iya bener. Terus, Udah gitu di Pay Attention itu penyanyi vokal cewek yang nyanyi di Sheila on Seven itu anaknya Om Duta. jadi dia anaknya, siapa istrinya Duta namanya? Adele. Adele. Adelia Lontoh. Bener, gadis sampul. Gadis sampul pindah ke Jogja untuk Duta Sheila on Seven. Ya ampun. Jadi udah jadi backing vokal tuh Aisyah. Bener, lu Aisyah sama Aiman kan nama anak-anaknya. Nah waktu kita Idola Cilik kan Aisyah tuh masih kecil banget tuh. Jadi kemarin waktu mereka lagi rehearsal gue nyampe kan. Terus kita sempat foto-foto dan sempat ketemu Om Dev. Masih inget Aisyah nggak? Sekarang dia nyanyi backing vokal KKN kerjanya di tempat keluar, di tempat bapaknya. Terus ya udah she came to me, salaman, gitu. Jadi gue pikir gue pengen nonton. Gue udah kasih batasan tuh diri gue jam 10 gue udah pulang. Jadi gue udah sibuk aja ngeliatin jam, berarti jam 10 gue pulang. Tapi udah bego, udah ngantuk. Lo tau apa Wet? Saking gue ngantuknya, gue tuh cuci muka gue gini, kok sabun gue nggak berbusa ya? Kenapa sih? Gue pam gue gini. Apa nggak kelihatan busanya ya? Apa cuci muka harus pakai kacamata? Masa sih gue ulang? Nggak hilang loh nih bedak gue pakai nih sabun. Neneng nih sabun gue. Udah 2 kali. Gue baru sadar itu toner. Bagus kulit lo nggak merah-merah ya abis itu ya. Itu toner, Bo. Gue saking sebelnya ya, gue buang waktu, gue banting loh tuh toner. Ini karena mendem emosi dari sore ya, nungguin temen yang nggak datang ribet pakai kai. Keluarnya toner yang dibanting akhirnya. Gue banting, gue cari kacamata. Abis kan wastafel gue tuh udah kayak Kimia Farma ya, web botol, udah kebaran. Konten kreator, juri Bazar Beauty Award. Bener. Lagi mau merambah beauty, mau ngalahin kayak Pratiwi, yes. Bener. Jadi gue pakai kacamata. Mana sih nih sabun? Gini, oke ini sabun. Nah ini ada busanya.
Untuk yang baru bergabung, selamat pagi. Jangan lupa untuk di-tap-tap layarnya. Hari ini 3 juta buat target likes kita. Kita lihat dah ya, nyampe apa enggak. Cuma ada yang nanya, ini ngomongin kawinan siapa? Jadi, kalau teman-teman sempat memperhatikan lini masa alias timeline, kemarin itu adalah pernikahannya Brandon Nicholas Salim dan juga Andika Putri Himawan. Ya. Kalau teman-teman bertanya, Brandon Salim pasti udah kenal anaknya Ferry Salim. Dika tuh Dika siapa sih Om Dave? Nih, teman-teman tahu Rahasia Beauty nggak? Rahasia gadis, Bo, yang paling gede sebenarnya. Rahasia Gadis. Rahasia Gadis tuh komunitas. Terus dia bikin Rahasia Beauty yang kemarin launching minyak wangi sama Cinta Laura. Betul. Nah, Dika ini foundernya. Betul sekali. Dika ini foundernya dan mereka tuh sudah pacaran 3 tahun. Ya. Terus udah gitu kemarin tuh MC pernikahannya. Ada di konten gue yang nanya, siapa yang ngajak? Kok bisa-bisanya kalian yang MC gitu? Kayaknya nggak terima banget ya. Om-om ini kok bisa-bisanya mereka nge-MC-in pernikahan Dika dan Brandon. K-Vibes juga itu foundernya, betul. K-popers pasti tahu, betul sekali. K-Vibes, betul sekali. Kok bisa-bisanya gitu ya pertanyaannya. Jadi kebetulan memang gue dan Dave itu teman baik mamanya Dika dan juga papanya Brandon. Dan mamanya Brandon. Dan mamanya Brandon, benar. Mbak Mary ya, yang malam itu gue panggilnya Tante Mary. Berasa seumur Brandon. Dimintalah kami berdua untuk nge-MC malam hari itu. Dan gue tahu Dika tuh kan udah lumayan lama. Jadi karena gue sempat sekantor sama mamanya Dika, Mbak Cacang, Mbak Shantika. Jadilah terus kemudian begitu diminta mau nggak nge-MC-in Dika sama Brandon, gue langsung jawab mau. Dave Hendrik gue geret. Gue nggak mau nge-MC sendirian, lo nge-MC sama gue. Nggak, tapi permintaannya memang Dave sama Iwet, bukan cuma Iwet aja. Plus, Brandon sama Dika itu boleh dibilang anak puyeng Jakarta, Beb. Bo, itu puyeng mentok. Jadi mereka tuh memang puyeng mentok Jakarta. Jadi karena mereka juga suka nontonin TikTok dan tahu kalau Dave Iwet itu hadir di platform ini. Ya sebagai anak puyeng, ya dia pengen. Ya. Oh mantan puyeng lah yang MC. Opa-opa puyeng hadir. Tapi kemarin itu bener-bener menurut gue juga memang ya kan bird with the same feather flock together ya. Gue tuh ya gini. Kumpulan puyeng ibu kota, kumpulan puyeng Indonesia itu hadir kemarin. Itu kayaknya the social event of the society deh ya. Kayaknya. Pesta pernikahan itu. Semua tokoh penting dan tokoh pergaulan Jakarta tuh hadir di pesta itu undangannya. Betul. Mulai dari petinggi, pesohor, sahabat keluarga, bisnis partner. Karena memang vibe-nya itu pengennya pesta sama teman dan keluarga. Dan seru banget. Banget, gue setuju. Lo kayak bisa, kemarin tuh kayak jadi reunian ya. Dan konsepnya nyambung gitu. Karena Dika kan bilang, aku tuh mimpinya sebenarnya punya perkawinan, wedding, di halaman rumah. Cuma ternyata mamanya nyaut, udah tahun segini belum nyampe-nyampe Cin, punya halaman rumah segede gini. Jadilah dipindahin ke halamannya Hotel Dharma Wangsa. Betul. Nah dari situ terus kemudian diwujudkanlah tuh. Jadi kalau pesta di rumah ya kan, ya kayak datang ke rumah kan. Iya, santai, hangat gitu ya yang diinginkan kan. Makanannya juga ada abang gerobak, ada angkringan, gitu-gitu loh. Kayak pesta rakyat tapi upscale lah. Iya. Pada nanya, itu emang ada dress code-nya ya? Cina peranakan, tapi terus dibelokin jadi Indonesian Heritage. Nusantara. Iya. Cuma yang gue suka ya ngomongin soal konsep pernikahannya yang Cina peranakan. Ini pas banget sama yang gue baca di buku Daily Stoic ini. Jadi ada halaman sebentar ya, halaman 14.
Where, who, what, and why. Where? Where, who, what, and why. Ini pertanyaan yang simple, tapi susah jawabnya. So, who are you? Who am I? Yes, nggak usah dijawab. Tapi ini sebenarnya nyambung sama apa yang dilakukan oleh Brandon dan juga Dika. Mereka betul-betul kembali lagi ke akarnya mereka. You know, dan itu menurut gue adalah salah satu cara untuk bisa menjawab who are you? Yes. Iya kan? Itu bener-bener kemarin itu Dika tuh menurut gue juga itu puyeng tuh. Itu anak bikin konsep turun sampai ke bawah gue sampai gini. Ini anak puyeng banget pasti. Dia bilang kan, bagaimana dia sangat menghormati leluhurnya, nenek moyangnya, akar budayanya, dan dia mau itu betul-betul tercermin dalam pesta pernikahannya. Yes, orasi begitu masuk kan dia bilang, aku tuh kepingin bener-bener begitu masuk kayak hall di rumah opa aku waktu aku kecil. Foto keluarga berjejer. Terus kemudian ada kain-kain sebagai taplak. Walaupun kainnya juga puyeng ya, Nek. Itu kain antik semua loh. Iya, itu sepanjang pesta sih, kan aku nggak terlalu tahu kain ya teman-teman ya. Iwet kan lebih tahu kain kayak Mbak Ria. Obsesi Kak, obsesi. Iwet kan obses sama kain ya. Terus Iwet gini, bro, itu kain yang dipakai yang datang nggak ada kain murah. Gue gini, masa sih Nek? Kalau menurut gue ya, batik mah batik aja deh Cin, buat gue mah. Itu burungnya sampai maka, ya burung mah burung aja deh Cin ya. Gue lagi kan, sama-sama aja dah kata gue. Terus Iwet tuh yang memperkenalkan, itu kainnya Gothic Swan. Iya, Gothic Swan. Gothic Swan Dave gitu. Terus kata si Iwet, makanya gue tuh insist sama lo harus pakai kain gue. Ini kain Limping Wi. Terus gue gini, Cin, gue mah di rumah punyanya kain Tan Ek Chuan. Gue gitu. Terus Iwet gini, Iwet dengan garing gini, gue gak ngerti bercandaan lo. Lo tau Tan Ek Chuan, kain Roti seangkatan sama roti lau. Emosi. Tapi bener loh, Bo. Gue bilang gini, wah ini kacau sih, ini gue bilang, ini pesta kacau sih gue bilang. Kenapa kacau? Karena bener-bener mereka itu yang datang yang patuh sama dress code ya. Itu semua kayak ajang pamer kain menurut gue kemarin tuh. Bo, gue ngeliat Gothic Swan kayak bertebaran di mana-mana. Gue gini, anjrit, ini Gothic Swan jarang-jarang banget keluar, muncul malam itu. Aneka rupa. Gue nanya sama Iwet dengan polosnya, Wet, ini berarti yang datang ke sini nggak ada orang susah ya, Wet? Orang ada semua nih, Wet. Lo mau tahu, vibes old money itu sesungguhnya vibes old money. Kayak gitu pestanya. Iya. Ya. Karena kain Gothic Swan itu inden, Dave. Oh, masa? Bo, lo nggak bisa langsung beli Gothic Swan itu. Kalau ada yang nanya siapa itu Gothic Swan, nanti Google ya guys. Gothic Swan itu adalah gurunya Iwan Tirta. Lo kebayang nggak? Gurunya Iwan Tirta. Obin itu Iwan Tirta tuh gurunya Obin. Nah, kalau Gothic Swan, Iwan Tirta, Obin, nah lo bayangin dah tuh. Gue saking sadar ya kalau gue tuh pakai baju mahal, kain mahal. Gue sampai mau makan yang kuah-kuah aja gue takut loh. Lo perhatiin gak, Wet? Gue tuh nggak makan loh. Gue cuma makan nasi kotak sebelum mulai. Sepanjang acara gue nggak makan. Gue takut netes, Bo. Beli kagak, minjem, gue mesti gantiin. Cin, pusing. Jatuhnya kan tekor ya, rugi bandar ya. Bukan lagi. Tapi kemarin gue absenin loh itu kain-kain. Kan Mas Agam hadir ya sebagai supplier kain malam hari itu ya. udahlah Agam Riyadi itu kan udah kayak mentok ya kalau udah urusan kain antik kan. Terus abis itu Gothic Swan ada beberapa, banyak banget yang pakai bean house ya karena peranakan kan. Terus abis itu kain apa lagi tuh, Oe Sucun muncul juga. Kayaknya Mas Agam deh nanya ke gue. Mas Agam atau siapa ya? Kain kamu bagus, kainnya siapa, Dave? Gue dong. Sumpah? Gue lupa ya. Terus jawaban gue tuh gini. Karena kan jawaban gue gini. Oh, ini kainnya si Iwet. Bukan yang bikin. Hah? Apa ya?
Gue seneng tuh, Bo. Jadi yang tanya bukan baju lagi, yang ditanya udah kainnya siapa yang bikin. Kan itu YTPA ya. Ya. Berkembang deh lo, berkembang. Maksud gue, kan biasanya orang kalau nanya tuh pasti bajunya dari siapa, desainernya siapa, iya nggak? Iya. Ini udah beda, nanyanya ini kainnya siapa. Yes. Banyak sih sebetulnya geng duet yang juga DM ke gue gini. Seneng banget ngeliat pesta semacam itu menunjukkan apresiasi anak muda terhadap kain. Kain kan termasuk salah satu budaya kita yang nggak bisa ditiru orang tuh ya. Betul. Jadi, itu juga kalau orang zaman generasi di atas kita mungkin investasi keluarga bukan cuma perhiasan tapi juga di kain gitu. Betul. Nah anak-anak sekarang tuh kayak diwakili oleh Dika sama Brandon. Mereka menghargai heritage nenek moyangnya dan itu tuh menurut aku terpuji banget loh, commendable banget. Iya. Lokasi weddingnya di Hotel Dharma Wangsa. Terus udah gitu, ya gue seneng sih. Tadi malam tuh bener-bener gue kayak, ya ampun, nih dia nih baru orang ada. Oke. Udah gitu, si Iwet gini. Kan souvenir yang datang itu dapat minyak wangi. Minyak wanginya bisa udah dijual, tapi yang datang dapat namanya Ceremony 29. Pas mau pulang si Iwet nanya ke gue gini, "Loh, kita nggak dikasih minyak wangi?" Gue gini, buat tamu si Iwet, dan di tamu ada daftarnya ya." Gue gini, "Kita kan nggak terdaftar jadi tamu cuy, kita nih vendor, say. Kita vendor." Ngomongin soal vendor ya. Itu kan kemarin juga tamu-tamu yang datang kan Maha Agung, yes. Ya kan? Terus udah gitu kita sebagai vendor alias MC kan duduk di belakang ya. Iya dong. Nggak duduk bersama tamu ya kan? Kita kan vendor ya malam itu ya. Walaupun kain kita bagus tapi kita vendor, Kak. Harus tahu Baju kita bagus, kain kita bagus tapi kita vendor. Kita tahu diri, jadi kita duduk di belakang. Hadirlah Bapak Pandu Syahrir. Gue ketemu sama dia kan. "Bro, show dia gitu kan yang ngomong, babi bu, show ada Bu Vero segala." Terus abis itu dia bilang ngomong gini, "Bro, emang enak banget duduk di belakang situ, bro." Gue kata gini, "Ya bro, gue kan malam ini vendor bukan tamu, duduknya di belakang." Terus dia ngakak, "Vendor kak." Coba kita list down dong Iwet, tamu-tamu siapa aja yang kita ketemu yang mungkin geng duet kenal. Yang ada Moza, semalam tuh ada Moza tuh pas Ada standby, Moza Pramita. Pas kita lagi standby mau present Sheila on Seven, gue sempat papasan tuh. Tapi gue mau ke situ lagi, udah. Liar. Iya. Ada Moza, ada Jeffrey Nicole, ada El Rumi, ada Pak Ahok. Gue so akrab banget sama El Rumi. Gak apa-apa, tapi dia sopan sekali, gue suka. Sopan banget. Itu adik-adik sopan-sopan ya? Iya. Iya. El Rumi lewat, gue colek aja. "El, gak sama Shiva." Oh, dia juga om ya? Om, enggak om, sendiri. Shiva syuting. Oh, terus anaknya Ina sama Jeremy Thomas. Axel. Axel ya? Biasa, kan udah minum wine. Jadi Axel ya? Mama mana? Udah pulang om. Oh iya, salam ya. Udah mulai berani. Tapi gila ya. Gila loh itu. Itu bener-bener gue. Kalau dulu kita kayak gitu sama siapa ya? Sama Om Bob Tutupoli ya, kayak begitu ya? Ya Seba sih masih di atas gue ya. Tapi kan nggak Om dong kalau Seba. Enggak. Cin. Oke, kalau Seba, kalau aku panggilnya. Tapi gue berterima kasih banget sama Mas Seba yang meminjamkan kita baju. Kemarin banyak banget yang nanya itu atasannya siapa gitu. Itu atasannya yang bikin adalah Sebastian Gunawan, yang menjadi polemik di Nusantara ini karena gue nggak datang fitting diwakili sama Dave Hendrik ya. Itu benar-benar terpuji loh, sampai Dika bilang gini, "Thank you very much for becoming the MC of our wedding day and also the best dressed guest among all."
Aduh makasih loh Dika. Mbak Caca kan DM gue setelah gue DM. Terus dia gini, aduh thank you ya kalian all out banget penampilannya. Dalam hati gue, ya Mbak gimana gue gak all out. Ini perkawinan Brandon sama Dika ini satu-satunya kerjaan gue dalam 3 bulan. Gimana gue gak all out. Udahlah lu booking kita gak pakai nawar. Berani gue kagak all out say. Kan gue biar kata gak ada di dalam circle itu, gue pengen kali berdandan kayak circle itu say. Nawar lo say. Berani lu pakai baju jelong. Jadi untuk Brandon sama Dika, makasih ya, listrik aku nggak jadi diputus bulan ini. Gue waktu briefing 2 minggu sebelumnya, gue udah terserah dia rundown kayak apa, layout kayak apa, peduli setan. Di kepala gue pakai baju apa nih, pakai baju apa nih. Sampai rasanya pengen gue bahas sama Dave tuh malam itu, baju apa kita? Kata Dave, sekarang banget nih bahasnya. Gue mau gini ya, ada sebetulnya tamu yang gue incer banget gue pengen ketemu, tapi akhirnya gue nggak ketemu dan dia nyamperin lo. Gue jealous loh. Siapa sih? Andi F. Noya. Oh, dia titip salam buat lo. Iya kan, gue gini, gue sampai nanya ke si Iwet, karena pas lagi gue lihat tuh Andi F. Noya nyamperin Iwet, gue mau ke situ tapi gue lagi dikerumuni sama senior Peter Saerang lah, apalah, mana berani gue gini, aduh sister lanjut nanti ya, gue pengen say hello nih sama Andi F. Noya, kan nggak mungkin ya, sopan santun ya, jadi gue gini, Iwet, Andi F. Noya ngomong apa sama lo? Dia bilang gini, Iwet, dia bilang gitu, apa kabar? Dia bilang, I'm good. Mas Andi apa kabar? Gue bilang, terus dia bilang gini, I watch your podcast loh, it's really good. Dia bilang gitu, salam buat Dave ya, it's really good. Dia bilang gitu. Berkembang langsung Dave. Pengen riap rambut pasti, udah cepol, udah kepang, pengen dicopot semuanya. Iya, pengen gue sisirin kumisnya Om Andi. Sama ya satu lagi nih, sebelum kita move on ya, sama satu lagi ya. Nggak move on juga nggak apa-apa. Kita masih nunggu 3 juta likes nih. Yuk, langsung di tap-tap teman-teman, jangan sampai lupa. Ya, bisa ya, yuk, bisa yuk. Nih ya, kan ketemu Om Farhan malam itu. Oh iya, Pak Wali. Oh dia udah Pak Wali Kota ya? Lah, Wali Kota Bandung. Tapi kan buat gue dia kan such a dear friend ya. Iya. Biar Kita janji loh, sama dia mesti ke Bandung loh. Biar bagaimanapun buat gue dia tuh tetap Om Farhan di hati gue. Ya. Mentor dalam segala rupa masalah kehidupan beliau. Gue tuh punya janji masa depan berdua sama dia loh. Apa tuh? Gue spill sedikit aja ya. Jadi banyak dong. Gue tuh pernah waktu gue kerja bareng dia itu di Antv. Oh iya. Kan itu gue lagi, aduh broken hearted, gak punya pacar, nano. Terus dia tuh bilang sama gue gini, tenang Dev, nanti kalau lu tua, lu gak punya teman hidup, lu cari gue yang jadi teman hidup lo. Kita tua di desa di Linden di Belanda. Nanti gue beli rumah, terus kegiatan kita apa tuh? Main sepeda, bercocok tanam. Jadi kemarin dia pas ketemu gue dia gini, ingat janji kita? Kalau lu tua, lu masih sendirian, gue temenin lo. Gue gak bisa kayak gini-gini nih. Iya kan? Lu gak bisa kayak gini-gini. Lu gak bisa sama kata-kata. Gue yang kayak beginian gue gak bisa nih. Dijanji-janjiin gini gue orang lemah. Iya kan? Lemah. Tapi monyong tuh orang. Kenapa? Gue merasa gue gila ini orang udah gue diangkat terus gue dijatohin. Ada maunya dia ngomong gitu ke gue. Apa dia kata? Gue tahu. Tadi lu nge-MC lu bilang ada Helmi Yahya. Duduk di mana dia? Terus gue gini, di sebelah kanan. Dia bilang gini. Gue gini, tuh di situ samperin. Masa gue nyamperin sendiri? Minta diantar. Minta di-present. Gue gini, mau gue anterin? Gitu dong. Kan dari dulu tugas lu untuk nganter-nganter gue. Biar lu lihat cara gue mempesona orang. Tinggal ngomong aja. Jadi gue bawa dong dia. Gue udah kayak TLC, kayak Asher, kayak Aspri, tau gak lo? Gue datang ke mejanya Helmi Yahya. Jadi kan
Dede Yusuf istri, Helmi Yahya istri. Jadi gue datang, Mas Helmi, terus Mas Helmi berdiri, Dave Hendrik, Mas Helmi selamat malam, thank you. Segini, aduh, so good to see you, so good to see you too. Mas Helmi maaf ya ganggu, aku tuh datang mau bawa ada tamu yang minta mau Ditemuin. ditemuin sama Mas Helmi. Boleh, siapa. Woi, gitu kan. Terus Dede Yusuf berdiri dong. Gila. Terus para istri kan gini, foto dong. Gue ditarik lah sama Mas Helmi. Farhan, Dede Yusuf, Helmi Yahya, gue dong. Asik foto nih sama senior, gue gitu kan. Farhan gini, sorry, ini Jakarta, ini tuh Jawa Barat, lu Jakarta Barat. Jangan ikutan loh. Gue gini, lu keterlaluan ya Om Farhan ya. Lu udah dapet apa yang lu mau, ketemu Dede Yusuf sama Helmi Yahya, gue dilepeh. Iya dong. Udah minggir lu. Mikir Eke. Kagak di foto gue. Pulang gue. Ke Jalangkung. Kagak diantar balik. Kagak. Mau. Gak lagi-lagi tuh gue bantuin dia. Abis nangis sepa dibuang. Gak apa-apa, ntar kita balas, kita datang ke Bandung, kita porotin dia. Terus barijeng gue mikir, emang Dede Yusuf Jawa Barat, say? Kan dulu dia wakil gubernur. Oh iya benar. Iya, sempat jadi wakil gubernur dia waktu itu. Semoga Om Farhan ngeliat siaran ini. Ya, dia pasti akan nyampe lah obrolan-obrolan ini ke dia. Mana sih ada obrolan kita yang gak nyampe ke orangnya. Gini, sorry mau nanya, Pak Helmi Yahya kan Palembang. Eits. Udah nggak usah dilanjutin. Kita balik lagi sekarang ke topik tamu-tamu ya. Setelah tadi ada Helmi Yahya, ada Dede Yusuf, ada Pak Ahok juga ya. Terus ada siapa lagi kemarin ya? Banyak banget, Bo. Gue janji bawa bungkusin kue lo ke Ibu Liliana. Ibu Liliana pulang nggak ngomong-ngomong gue. Kan gue bilang, Bu Lili, nanti aku bungkusin kue tart mau ya? Iya gitu. Gue cari, jadi mau dibungkusin kue nggak sih nih Bu Liliana? Aduh, Bu Lili mau dibungkusin kue pengantin. Karena kue pengantinnya 1,9 meter, lebarnya 19 cm, barijeng sama Mbak Caca, mamanya Brandon diukur. Bener nggak nih 19 cm? Itu juga tren baru tuh, Wet. Iya. Ternyata bukan bertingkat ya sekarang ya. The Italian cake gitu. Jadi melebar ke samping, gede, baru kuenya dibagi-bagi, dipotong bareng-bareng. Jadi udah nggak ke atas, say. Ya. Ada yang bilang gini, ternyata tugas MC sampai bebungkus ya. Masalahnya kita bukan MC. Kita tuh vendor iya, tapi kita tuh host. Jadi emang kalau udah host tuh sampai ngelayanin orang juga kita lakuin. Nah, emang jiwanya babu aja sebenarnya kalau gue mah. Emang bawaannya pengen ngelayanin orang, ya. Bener. By the way, jangan lupa taps dan likes ya. Baru 13.000, jauh banget nih menuju 3 juta. Nggak nyampe kayaknya kita hari ini ya. Tapi aku ketemu Chelsea Islan. Oh iya, ada suaminya juga kemarin ya. Gue nggak tahu, ya belum pernah dikenalin. Siapa ya nama suaminya ya? Siapa ya suaminya ya namanya ya? Clinton. Oh, Clinton Islan. Bukan. Clinton Islan. Nggak gitu cara mainnya. Lupa gue. Rob Clinton. Abis itu siapa lagi kemarin ya? Aduh banyak banget. Bu Veronica Tan juga ada kemarin sama Nicholas, anaknya Nico. Bu Vero udah nyumbang topik di bang ini. Dia tepok gue. Berarti next pembicaraan topik untuk podcast kamu, Duet Wave, adalah masalah emansipasi. Kekerasan pada perempuan. Oh, kekerasan pada perempuan. Gue gini, beneran ya Bu ya? Nanti aku colek jadwalnya ya. Iya dong. Waduh, UGD lagi gue nanti. Lu mah suka ngadi-ngadi dah. Lah orang dia minta, dia ngajuin topik, say. Iya. Aduh Tuhan ya Allah. Tapi kita senang, kemarin senang banget. We are very happy. Ya, semoga juga yang di MC-in kemarin juga happy ya.
Yes, sama di pesta itu Iwet, gue juga mau shout out gitu ya. Banyak undangan dan teman-temannya Mbak Cacang, temannya Mas Roy, temannya Ferry Salim, temannya Mbak Mary yang came to me di after party dan selama pesta gitu ya, bapak dan ibu ya. Jadi umurnya tuh udah segue hampir 50 tuh bilang gini, aku tuh juga udah walaupun umur segini aku suka nontonin loh siaran kamu gitu. Oh iya, thank you. Jadi nggak cuma anak muda kan yang boleh nonton, enggak, semua boleh kok gitu. Aku udah 58 masih nonton, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oh, jadi I want to shout out this program actually welcome everyone. Semuanya boleh nonton, bebas-bebas aja yang. Kemarin tuh ada Mbak Dani Dahlan juga ya. Yes, Mbak Dani Dahlan menyebut kita sebagai OTT. Apa tuh? Over the top. Takut loh gue dibilang OTT over the top gitu. Terus gue gini ke Mbak Dani, aduh, hai OTT, apa tuh Mbak? Over the top. Mbak, tapi aku boti. Nah ini kamu udah di overnya. Oke, thank you Mbak. Lu sumpah ngomong gitu sama dia? Ya iyalah. Terus dia ngomong apa lagi kemarin? Gue udah gak sempet tuh, terakhir-terakhir gue udah anxiety gue hadir soalnya. Iya, gue sempat reminiscing sedikit sama Yukako. Ada Yukako, ada sosialita Jakarta orang Jepang. Are you familiar with her? Ya. Karena pertama kali gue kenal Yukako itu adalah juga pertama kali gue kenal Mbak Cacang, Web. Itu pertama kali gue nge-MC untuk bawa editor majalah untuk acara klinik. Jadi Yukako bilang, astaga deh, persahabatan kita tuh, kita kenal satu sama lain udah berapa tahun ya? 15 kata gue gini. No more, 20. Oh my, gue bilang gitu. Astaga, we've been through a lot ya. Iya, terus dia nyebutin, ada sahabat kita udah gak ada. Iya, aduh jaga-jaga kesehatannya. Iya, aduh hidup mah senang-senang aja, ketawa-ketawa ya. Iya, gitu-gitu. Iya, benar. Kenapa? Nggak, Ibu Yukako dulu bosnya katanya di majalah. Oh, Yukako pernah di majalah yang? Gue nggak tahu sebenarnya. Iya. Oh, kemarin juga salah satu personil Silon Seven juga bilang, gila MC-nya papan atas. Udah di TV, sekarang di TikTok. Dia bilang, gue suka ngeliat tuh kalau pagi, lewat di FYP gue. Gue lihat tuh pas dia ngomong gitu lu lagi anxiety kan, muka lu udah pucat kayak kertas. Itu pas dia manggil-manggil tuh. Gue udah nggak bisa tuh. Itu pun triggernya pas Moza manggil. Langsung gitu gue. Gue ternyata udah mulai apal muka lu kalau lagi panic attack. Oh iya? Lu udah tahu langsung? Iya. Kayak batu giok. Ijo dong gue. Gak ada ekspresi gitu, keras. Iya. Barijeng juga tuh Oma yang di pinggir panggung ngomong aja, ya Allah gue kira boleh diem nggak? Udah gue berusaha kan ini mulai sesek nih, tangan gue dingin nih, gue udah mulai kayak ada orang ngomong, ada orang manggil gue udah kayak aduh, gue mau ngumpet tapi di belakang gak ada kursi, gue udah Tapi ya Iwet ya, gue denger juga memang anxiety is also one thing yang banyak dialami oleh orang-orang sekarang ya. Iya. Gue ternyata kayaknya crowd yang bikin kemarin trigger gue. Jadi begitu gue masuk ke ruangan itu, gue ngeliat orang udah kumpul, gue langsung plus itu kan naik panggung ya, Bo. Waktu yang weddingnya kan nggak pakai panggung. Jadi rasanya nggak kayak naik panggung. Kalau yang kemarin tuh begitu naik panggung, gue langsung kayak waduh. Boleh tuh kapan-kapan kita cari ya sama narasumber ahli yang bisa kita bahas kali ya Iwet ya. What to do kalau kita punya atau mengalami anxiety attack kita gitu, ya kan? Supaya kita nggak panik kalau itu terjadi, buat kita sang penderita dan buat orang yang ada di circle itu. What to do if our friend is having a panic attack gitu. Iya. Tapi kemarin gue mencoba untuk kayak ngumpet di belakang sebentar tuh lumayan bisa nolong sedikit. Sedikit ya. Karena gue cuman gini,
bertahan sampai lo present Sheila on 7, abis itu done, selesai. Nah, pas pulang selesai abis Sheila on 7, kan kita turunnya lewat sebelah kanan tuh, harusnya kan kiri. Lo hilang kan karena lo ketangkap sama orang. Itu gue panik. Ini aja gue cerita gini tangan gue dingin nih. Itu gue panik tuh, gue muter keliling kayak gasing, Bo. Tanpa tujuan, nggak ada LO-nya, nggak ada lo, nggak ada Mbak Wati. Wah, itu gue udah panik banget tuh. Gitu. Iya. Nanti kita cadangkan ya, kita cari ya, kita ngobrol sama siapa what to do regarding panic attack. Karena gue juga curi dengar gitu kemarin gitu ya, ada beberapa orang gini, kamu kemana sih dicariin? Aku ngumpet sebentar, Mam. Aku lihat orang sebanyak ini panic attack. Gue gini, oh banyak ya yang kayak Iwet gini. Iya. Jadi ya udah, gue untungnya selama acara itu aman tuh. Karena mungkin gue nggak tahu ya. Kayaknya pas wedding tuh karena semuanya kebanyakan adalah gue kenal. Jadi gue berasa tenang. Tapi begitu masuk ke yang after party, itu kan mostly teman-temannya Dika ya. Dan mungkin juga ruangan tertutup gitu. Itu juga semakin triggering kali. Benar. Jadi gue kemarin makanya habis present, begitu gue udah balikin mic, gue pamit pulang. Sambil nanya, ini seremoni 29 kita nggak dapat, Bo. Dasar lo, botak. Lagi anxiety, yes. Lagi botak, tapi souvenir tetap pengen. Gue lagi lu empanin suruh ngurusin. Kita nggak dapat nih seremoni 29. Di belakang itu gue nanya loh sama Asher yang tugas. Teman saya Iwat udah mau pulang, dia souvenirnya ada di daftar list nggak? Ya nggak ada. Karena vendor. Aduh. Ya aja sih di e-commerce. Tanggal 25 hadir katanya guys. Jadi seremoni number 29 bisa didapatkan. Itu adalah sebenarnya gini, mereka kepingin itu cuman jadi souvenir pernikahannya dari Brandon dan juga Dika. Tapi kan ada, kalau kita bikin tuh ada MOQ namanya. Apa tuh? Gue lupa, pokoknya minimum produksi lah. Minimum of quantity. Betul, minimum of quantity. Nah ternyata nggak masuk kalau cuman jadi souvenir aja. Akhirnya adalah ya udah bikin aja deh sekalian gitu kan ya. Sophie, Brandon Salim, anaknya Ferry Salim dan Dika Himawan, founder Hara Asia Gadis. Terus yang menarik adalah seremoni number 29 ini penuh dengan filosofi cerita. Again, Brandon and Dika being them dengan segala konsep kepuyengan itu. Jadi pertama adalah ini tentang cerita bagaimana Brandon melamar Dika. Dan ini melamarnya adalah di Kyoto. Sehingga minyak wangi ini tuh aromanya full of Kyoto-ish. Tahu dah tuh kayak apa ya? Pokoknya kayak Kyoto dah ya. Nah kemudian mereka ini entah kenapa diikat sama angka 9. Brandon lahirnya tanggal 19. Brandon melamar Dika itu tanggal 9 ya kalau nggak salah ya. Lupa. Iya. Terus rumahnya Dika nomor 29. Too many nines in their life. Sehingga 29 bersatu jadi satu. Nah, yang menarik adalah ketika dia cerita ini, aromanya itu ditranslate sama Mbak Mary, mamanya Brandon. Karena mamanya Brandon itu kan perfumery ya. Iya, dia guru bikin perfume juga. Guru bikin perfume. Jadi dia racik sampai akhirnya ini Mam yang kita suka. Iya, nah setelah ketemu dibawalah ke Japanese perfumer untuk diseriusin. Betul. Jadilah si ceremony number 29. Enggak. Gue sih dari cerita itu juga udah pingin beli ya. Gue lagi kan kena banget sama cerita-cerita begitu kan. Apalagi udah, ini tuh smell like Kyoto. I love Kyoto. Gue baru sekali loh ke Kyoto. Tadinya tuh gue mau nanya sama Mbak Cacang sama Dika. Di Kyoto kalian kalau di Kyoto nginep di mana gitu ya. Tapi gue sadar diri lah ya, Say, kalau dia nyebut hotel
di kelasnya dia kan gue juga nggak, ya gue bisa nakar lah ya, lah orang dia bilang gini, kenapa, kan gue nanya, Mbak kenapa pengen pestanya di Dharma Wangsa? Iya, karena Dika pengen pestanya di rumah, tapi karena rumah kita kecil nggak bisa, jadi akhirnya hotel ini, karena interior hotel ini yang bikin rumah kita juga. Oh, udah gue cek. Emang iya? Jadi bapak-bapak yang kemarin pas meeting, technical meeting itu, bukan. interiornya. Lu tahu nggak sih interior Dharma? Di Masena yang baru kemarin. Oh, Bima Senanya. Iya. Iya, benar. Siapa tuh? Pak An. Mm-mm. Ya. Terus abis itu apa tadi ya? Oh ya, seremoni nomor 29. Nah, ini kemudian nanti bisa dibeli di e-commerce tanggal 25. Gitu, guys. Anyway, jadi karena pesta itu sampai malam, jadi kemarin tuh gue nggak ke gereja karena gue nggak bisa tidur kan. Maksudnya gue tidurnya kurang, Wet. Gue tuh tetap bangun loh jam 5. Orang sholat subuh, kan gue deket dengan masjid ya, Wet. Jadi gue denger itu jadi time signal gue bangun. Jadi gue, I feel so sluggish. Gue nggak ke gereja akhirnya. Gue udah bisa nebak kalau gue nggak akan sanggup nih. Gue udah nggak akan maksain deh. Gue udah seharian kemarin gue di rumah nggak ngapa-ngapain, tidur siang, leyeh, bebenah, beberes. Gue nggak ngapa-ngapain, udah gue asli long weekend gue tuh ya udah cuman kerja sama kemarin nggak ngapa-ngapain. So I would like to say Happy Easter kepada Gang Duet. Selamat Paskah ya. Penebusan sejati yang sudah kita alami luar biasa harganya. Plus, gue juga mau shout out sama teman-teman di Jomelun. Oh my God, Iwet, Gaby. Jadi, waktu kita terakhir siaran hari Kamis. Halo? Iya, gue dengerin. Siaran hari Kamis, si Gaby gini. Mas Dave, long weekend, aku kirimin temen ya. Hah? Gue gini, oh iya long weekend ya, iya. Ini akan long weekend supaya Mas Dave bisa pampering yourself selama long weekend. Jadi kemarin that's what I do di rumah. Gue nggak ke spa, gue sendirian. Jadi si Jo Melon itu sekarang punya range body care, Wet. Ada body scrub, Wow. honey, nectarine, terus dia ada body balm, body shower yang bisa dipakai buat muka dan juga buat rambut. Jadi kemarin gue siang-siang memanjakan diri. Gue nggak bisa ya dikirimin gitu tapi nggak usah datang ke event. Nggak bisa. Itu namanya networking, Iwet. Ya. Tapi aku tuh suka anxious, Gaby. Ini adalah buah dari network. Ya, ini bukan karena gue influencer, gue terkenal. Bukan. Ini adalah perkenalan. Ini yang namanya network. Network adalah buah. Untuk bisa dapat buah, lo harus tanam biji dan jadi pohon. Dan harus di nurture. Oke. Judes banget ya Allah. Timbang masalah. Body balm sama body butter. Panjang banget urusan sampai network. Nah, karena maksudnya gue sadar diri, Nek, gue tuh bukan influencer, bukan terkenal, enggak, follower banyak, enggak. Ini karena network aja, Beb. Iya bener. Jangan lupa tinggal 15 menit lagi di tap-tap. Nggak nyampe nih 2 juta, baru 700.000. Lu tuh nggak kepingin nanya ya kemarin tuh waktu hari Sabtu tuh hidup gue kayak apa? Sabtu tuh lu ngapain sih? Lu mesti ke Surabaya dulu, gue tanya. Boleh nih gue cerita. Coba. Lu berasa penting banget ya terbang tektokan sehari gitu. Gue tuh tiba-tiba dapat jadwal, Bo. Mesti ke Surabaya. Nemenin bos gue. Bukan nemenin, dia mau nunjukin sesuatu lah di Surabaya. Oh, lu jatuhnya kayak gue ke Farhan. Kurang lebih ya. Jadi gue Surabaya juga bukan Surabaya, Dave. Tulungagung. Pandaan. Oh, I know Pandaan. You know Pandaan? Prigen. Gunung. Gue baru tahu di Jawa Timur ada kayak puncak-puncakan gitu. Jadi gue kemarin ke sana ada acara sales conference. Marketing and sales conference. Jadi gue duduklah di situ, gue ngeliat gitu. Ada beberapa presentasi yang harus gue lihat. Terus abis itu cuman sampai makan siang gue.
Abis itu gue izin. Gue berangkat tuh dari rumah jam 5 kurang 15. Karena kita terbang tuh jam 6 pagi. Abis itu gue cuma sampai makan siang. Terus kemudian gue langsung ngebut ke Juanda. Ngejar flight jam 2.30. Itu harusnya perjalanan 1,5 jam, Bo. Nyampe lo 1 jam. Gila. Nyampe lo 1 jam. Jadi gue jalan setengah 1, 12.30, gue nyampe 13.30. Jam 2 gue boarding. Jam 2 gue boarding. Apa? Ada yang nanya, Iwet bukannya udah resign, kok mesti nemenin bos? Bos siapa? Nggak, Cid, dia udah kerja lagi, Cid. Dia nggak bisa nggak kerja, say. Dia nggak bisa nggak kerja, soalnya ingat apa kata postingan gue, listrik sama air nggak bisa ditukar pakai exposure, ya, dia harus kerja. Sama pemerintah harus dapat asupan pajak. Lu kayaknya lagi ada bitter ya sama pajak ya. Siapa yang nggak sih, Bo? Lanjut ya. Apalagi bulan-bulan begini. Itu triggering ya. Obrolan dewasa tuh. Lanjut lagi gue. Naiklah gue pesawat, Bo. Gue naik pesawat gini. Aduh, Tuhan baik nih sama gue hari ini. Lancar semua. Oh, bukan cuman gue harus lihat presentasi di Pandaan itu. Tapi juga ada satu project yang harus gue present ke bos gue itu. Jadi di jalan tuh gue present kemarin. Nah, pulang, pas naik pesawat, tebak dong gue duduk sebangku sama siapa? Nah, gue tuh nunggu. Kalau lu lupa, lu mau gue ingetin. Ya masa gue lupa? Inti ceritanya ini, Say. Oh gitu, say. Inti ceritanya ini. Bukan masalah gue pergi ke Pandaan kemana. Enggak. Duh, aib gue nih yang kebuka nih. Gue duduk sama Rudy Khoirudin. Rudy Khoirudin. Lu pingin salim loh gue sama dia. Gue baru tahu dia umuran 61, Bo. 61 ya? Dia 61. Dia bilang, Mas Iwet tuh kelahiran tahun berapa? 81. Oh, berarti 44 ya tahun ini, dia bilang. Iya, Mas. Maaf, Mas Rudi, kelahiran tahun berapa? Aku 61 umurnya sekarang. Mas, nggak kelihatan. Bener nggak, Dok? Bener dong? Nggak kelihatan loh kalau dia 61. Gue pikir kayak 53, 54. Iya kan? Terus dia bilang gini, aduh puji Tuhan alhamdulillah, dia bilang gitu. Terus dia cerita gini, mungkin karena aku tuh tidak pernah merasa tua kali ya, dia bilang gitu. Jadi bahkan kayak misalnya gini, dia syuting gitu MasterChef. Lo harus tahu, Bo, satu episode MasterChef itu syutingnya berapa hari? 3 atau 4 hari kan? 2 hari minimal. Oh, 2 hari. 2 hari minimal ya. Panjang loh itu. Bo, bukan lagi dia bilang gini, aku tuh awal-awal nggak yakin, tapi aku antepin aja. Bisa loh. Lagi. Lu tahu, gue pikir dia tuh selama ini udah nggak di TV, Bo. Gue juga loh. Kan gue hal pertama yang gue komentar gue adalah gitu kan. Iwet, gue sebelah sama Rudy Khoirudin. Gue gini, Mas Rudy balik lagi ke TV. Terus Iwet meralat. 35 years nggak pernah stop. Jadi dia nggak pernah berhenti punya acara di TV. 34 tahun. Nggak. Never. Bahkan 2 tahun terakhir ini sebelum MasterChef, dia itu adalah brand ambassador sebuah bumbu bubuk. Dan bumbu bubuknya itu bikin built-in di TV. Wow. Jadi dia punya acara di situ. Kemarin itu dia Surabaya, habis syuting seminggu. Jadi seminggu tuh dia ngabisin stok buat 1 season acara masak-masakan nama bumbu desa, betul. Gila ya, apa rasanya ya 34 tahun lu kerja. 35, jangan lo korting, 35. 35. Oh ya, sorry. Gue bukan Dika sama Brandon. Nggak suka nawar. Gue masih suka nawar. 35 nggak pernah putus acara TV. Nggak pernah. Terus abis itu dia bilang, dia cerita gitu ya, bahwa gimana dia benar-benar berkarya tuh ya udah dijalanin terus sama dia gitu. Mungkin dari ceritanya Mas Rudy ya, gue bisa melihat skill si Iwet. Yes. Kalau lu punya skill, and you are that good in your field, yes,
Age, nothing. Sama seperti penuturan Becky di podcastnya Melanie ya. Kan Melanie bilang, Bu Bek tuh berarti MC perempuan paling senior saat ini ya. Tapi jadwal pekerjaan lo kayaknya ngalahin yang muda-muda gitu. Kan Becky bilang gitu. Skill sama Becky menambahkan lo harus tetap menjaga penampilan. Karena orang tuh tetap hanya di kita, orang mau hire lo ketika lo proper. Nah, jadi ya sama seperti Mas Rudy kan, dia skillful, he is that good in his field, dan dia menjaga penampilannya. Betul. Terus gue nanya, Mas, aku tuh salut banget loh sama Mas Rudy, karena Mas Rudy berhasil menaklukkan MasterChef, gue bilang gitu. Menurut aku nggak mudah, Mas. Gue udah kayak podcast loh, kemarin gue pengen, kenapa nggak gue rekam obrolan ini bener-bener deh, gue tuh. Bukan content creator soalnya ya. Kayak kalau content creator langsung taruh handphone, pasang tuh podcast panjang jalan 1 jam. Undang deh kedua tweet Mas Rudy. Benar, jangan kayak orang susah. Gue udah punya nomornya. Terus gue bilang gini, hebat loh Mas, karena Mas Rudy itu menggantikan Arnold. Arnold tuh udah lama sekali loh. Dan fansnya MasterChef itu cukup solid. Bahkan awal-awal aku lihat Mas Rudy sempat dihujat. Dia bilang gini, dengan gayanya dia, ih bener, aku juga nggak nyangka loh Mas Iwan. Aku juga nggak nyangka. Tapi namanya orang kalau udah senior ya, ngomongnya tuh penuh perasaan gitu. Tapi aku tuh waktu itu berpikir, gimana ya caranya supaya aku tuh bisa masuk ke sini. Hati kecil aku berkata, gitu ngomongnya, hati kecil aku berkata. Mas Rudy tuh kayak Dian Piscesa deh. Dayu-dayu kali sama Mas Rudy. Iya. Hati kecil aku bilang gini, berkata, udah be yourself, terus omongin aja berdasarkan dari apa yang kamu kuat, yaitu skill kamu. Gitu. Dan disitulah kemudian dia bisa menaklukkan MasterChef. Terus dia cerita lah kalau ayam tuh masaknya gimana, kalau ikan tuh masaknya gimana. Aku ambil dari angle itu aja Mas Iwet. Dan ternyata diterima sama masyarakat. Tuh, berarti bener kan kalau gue nggak salah pikir kalau Mas Rudy, jadi Mas Rudy baru gabung kan di MasterChef? MasterChef iya baru gabung, bener. Tapi sebelum jadi gabung di MasterChef dia juga udah acara sendirinya dia tuh nggak putus. Cuman kita nggak ngeh aja. Masih. Gitu, jadi terus gue, salut loh gue sama dia. Nah, gongnya nih, dia bilang gini, aku tuh suka lihat loh kamu siaran, kamu di TikTok, dia bilang gini. Kamu sama Dave kan? Terus gue bilang, iya Mas sama Dave. Terus dia bilang gini, salam ya buat Dave. Sambil senyumnya tuh penuh makna. Gue gini, Terus gue gini, kenal Dave di mana Mas? Gue gitu kan. Terus gue masih berusaha sopan dong. Pernah satu acara ya Mas ya sama Dave, gue bilang gitu. Terus dia gini, seingat aku sih enggak ya, tapi kita tuh dulu sering main. Gue cuman gini, ini dia yang gue tunggu-tunggu nih ceritanya nih. Sering main tuh main apa nih? Lu cerita dah. Iya, main ulek-ulekan, Beb. Lu jangan ngomong gitu, ntar salah tangkep. No, aku tuh kenal Mas Rudy. Nanti aja deh disimpan pas dua tweet. Gimana perkenalan aku sama Mas Rudy? Boleh deh ya. Pokoknya di situ juga Mas Rudy skillful ya. Udah deh, gue tuh pokoknya pesohor-pesohor yang namanya Rudy tuh begini sama gue, mulai dari Rudy Hadiswarno, Rudy Hairudin, udah deh Besti, nggak usah ditanya. Rudy Sujarwo juga kak. Jelong-jelong begini dulu gue pernah jadi berondong, say. Sekarang aja gue layu kayak kismis. Waktu gue jadi berondong sih, ya elah. Ciko Jericho, Chelsea Islan aja sih nengok lihat gue lewat di Excelso sama Ulala, Beb. Coffee shop masih Excelso, yes. Tempat pergaulan masih Excelso sama Ulala ya, Bo. Ember. Kalau Excelso pesennya pasti avocado coffee, yes. Anjir. Pesannya satu, nongkrongnya dari jam 2 sampai tutup. Nggak mau pesen lagi? Nggak, masih bisa nih. Disendok dikit lagi.
Tambah air putih dah. Ya ampun. Dia punya singkong goreng juga enak loh, Wet. Bener. Excelso tuh enak. Club sandwichnya juga enak. Iya, dan dulu ya mungkin karena maaf ya kalau cerita dulu, waktu masa itu Ulala Cafe itu kan kafe itu sedikit ya. Jadi croissant itu cuma di dia yang kita ngerasa tuh, aduh makan croissant di Ulala tuh kayaknya tuh keren banget sih, kayaknya enak banget. Nggak kayak sekarang croissant di mana-mana, Say. Betul sekali. Gitu ceritanya. Terus gue ngakak-ngakak gitu, salamin buat Devi, aku udah lama sekali nggak ketemu dia, salam kangen, bilang gitu. Iya. Terus gue bilang, Mas ayo kita bikin selfie video. Nanti mau aku masukin a day in my life sama aku mau kirim ke Dave. Oh iya, ayo gitu langsung. Baik dia, baik banget ya Allah. Atentif gitu kalau ngomong tuh. Ya Say, udah Ada gongnya. Mbak pramugari, gue udah langsung kalah pramor dong. Rudy Hoirudin nama gue, ya apalah gue langsung kan. Mana gue pakai kaos brand lagi, jadi ya orang kerja aja nih mah gitu ya, bukan artis gitu. Dah, ada satu nih mbak dari belakang, kucuk sambil bawa nampan gitu pramugari. Terus langsung berlutut gitu kan ya, Nil apa namanya, agak mendek gitu dia, mendak gitu. Terus dia gitu dia, Mas Rudy, aku fans banget, aku suka banget nonton Mas Rudy Salim di MasterChef. Dalam hati gue ini salah orang. Rudy Salim jualan mobil, kagak jualan bumbu. Yang ini Rudy Hoirudin, ini Rudy Hoirudin. Pramugarinya pasti kayak gue tuh otaknya, di kepalanya bener, di sininya salah. Ya, kayak waktu gue nge-MC tuh di acaranya Dika sama Brandon. Siaul deh, semoga gak ada orang tahu ya. Cepet banget. Udah gitu partner MC gue tuh emang nyomet. Lu tuh kalau partner nge-MC berbuat salah, lu ralat dong, Wet. Kita katanya tektokan kita kayak Hedi Yunus begitu mewu. Berasa Vera Tata Dado. Gue kemarin berbuat salah, lu gak tolongin gue. Ya, abis lu bilang katanya kayak siaran. Ya gue kalau siaran kan menjeblosin lu mulu. Jangan gitu dong, Wet. Ini gue ceritain ya ke geng duet ya. Kan Dika sama Brandon gini, kalau ketemu lihat orang yang kalian kenal disapa aja. Terus gue gini, oke, gue mau sapa. Aduh, malam hari ini dipenuhi dengan sahabat. Udah so anggun kan, baru opening. Dipenuhi dengan sahabat-sahabat kedua mempelai, tokoh-tokoh pesohor yang akrab sekali wajahnya. Wet, tadi pas on the way masuk, saat pengantin masuk, saya juga lihat ada beberapa desainer hadir. Ada Mas Didi, Didi Riyadi, si Iwak gini, hah? Didi Riyadi? Iya, desainer. Ada Mas Agam, terus Iwak gini. Oh, kalau Didi Riyadi aktor, kalau Didi Budiarjo. Nah, lu Didi sama Agam lu jadiin satu, jadinya Didi Riyadi. Gue gini, astaga bener. Jadi Didi Budiarjo sama Agam Riyadi guys. Sama dia digabungin, amprokin, merger, joint venture. Di kepala gue bener loh, Say. Joint venture malam itu mereka. Jadi Didi Riyadi jatuhnya aktor. Bukan aktor dong Didi Riyadi, Bo. Didi Riyadi drummer sama Ya, penyanyi. tadi aktor. Sama main sinetron juga, PA. Oh iya, benar. Makanya semenjak gue berbuat kesalahan itu, gue nggak pernah nyebut nama belakang orang kan. Karena gue salah gini, Wet, ibu ini nama belakangnya ini kan. Terus si Wet gini, bukan, udah cerai, udah ganti. Oh, ya udah deh, gue gak usah nyebut nama belakang ah. Gue kan makanya first name kan, Mas Helmi gitu. Orang pikir gue akrab. Ibu Liliana, bukan. Padahal gue suka salah nama belakang, Say. Ibu Veronica, gue nama belakang suka salah, Say. Ibu Veronica Tan Ek Cuat, salah lagi ya. Jadi gue first name aja deh. Lu gawat loh. Itu gue hampir gini, lo sampai kesebut tuh ya nama yang udah divorce itu fatal loh. Itu soalnya satu Jakarta, circle-nya dia semua. Abis loh bener-bener. Gue udah gini, aduh nih sampai untung nih pembicaraan di backstage. Sampai nih pembicaraan ke bawah ke panggung, kelar udah. Gue udah nama, aduh udah syukur gue inget nama depan lu, Say. Nama belakang lu pakai ganti-ganti pula. Udah deh ah.
Jam 8 pagi gue harus siap-siap karena gue harus bekerja. Yes. Life goes on. Kita besok bahas topik yang berbeda lagi ya. Selamat menikmati hari Senin. Besok kita ngobrol lagi. Blessing everybody. Bye.